Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi dan juga salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Bapak Ibu. Jikalau pada kesempatan pagi siang hari ini, saya secara pribadi juga tim Depo Manggata Mojopahit boleh kembali hadir di Kabupaten Semarang. Saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan, atas waktu yang boleh Bapak Ibu sediakan untuk kita boleh bertemu bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai acara dialog tentang kesehatan, sedikit saya akan menjelaskan tentang tema pada pagi hari ini, tentang manfaat Binutrio, bakso dan sosis setara bagi kecerdasan anak. Hari-hari ini Bapak Ibu, semua orang kepingin anaknya cerdas. Semua anak kepingin dia juga maksimal di dalam pendidikan ataupun di dalam hidup mereka. Orang selalu berpikir ketika anaknya cerdas, maka masa depannya jauh lebih baik. Sebenarnya itu benar, tetapi ada yang kurang. Cerdas itu bukan hanya karena faktor pendidikan, tetapi cerdas sendiri dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Nutrisi apa? Nutrisi bagi anaknya, nutrisi bagi otak. Sejujurnya, apa sih yang paling bagus untuk nutrisi otak? Nutrisi otak terbagus sebenarnya dari ikan laut. Kalau boleh paling gampang sebenarnya dengan menggunakan ikan teri. Tetapi banyak orang menjadi salah asumsi. Sekarang ikan teri yang dijual rata-rata sudah kurang bagus, cuman dikeringkan, dicampur dengan formalin, dicampur dengan garam yang tinggi, sehingga apa Bapak Ibu, kualitasnya pun berkurang. Karena itu saya seringkali menyarankan ketika di radio, bagi orang yang kepingin anaknya pinter, mereka bisa konsumsi ikan teri atau teri nasi, teri Medan yang masih segar. Kemudian yang kedua, selain dari ikan laut, ikan teri, ada lagi. Apakah yang paling dominan di antara semuanya? Adalah daun atau sayur yang berbentuk bulat ataupun berbentuk segi empat. Paling banyak apa itu? Yang paling banyak adalah nomor satu, urutan pertama adalah pegagan. Jadi kalau Bapak Ibu kepingin anak-anaknya cerdas, kepingin anak-anaknya pinter, sarafnya juga semua baik, konsumsi daun pegagan. Daun pegagan ada kelemahannya, tidak semua daerah bisa tumbuh daun pegagan. Pegagan hanya tumbuh di daerah ketinggian 400 meter ke atas. Untuk daerah-daerah panas, daun pegagan tidak tumbuh. Kemudian yang kedua, ada daun semanggi. Daun semanggi itu hampir semua daerah, kalau daerah-daerah dataran rendah bisa menikmati daun semanggi. Karena daun semanggi ini lebih banyak, karena dia mudah tumbuh di daerah-daerah berair. Kemudian yang berikutnya lagi, ada yang paling gampang lagi, yaitu selada air. Selada air ini adalah satu tanaman yang paling mudah tumbuh dengan nutrisi saraf yang cukup tinggi, walaupun nilainya paling rendah. Tetapi dari tiga bahan tadi, bisa dari daun semanggi, daun selada air, ataupun daun pegagan, sebenarnya semua itu Bapak Ibu adalah nutrisi yang terbagus untuk otak dan gratis. Bagaimana cara kita mengolahnya? Ini yang lebih penting kembali. Kita mengolahnya bukan hanya cuma dimasak. Karena apa? Kalau pemanasannya terlalu tinggi, dipanaskan lebih dari suhu 50 derajat Celcius, maka yang terjadi akan terjadi pengurangan enzim. Enzim dan vitamin di dalamnya akan menjadi rusak. Bagaimana mencegah supaya kerusakan ini tidak terjadi? Nah, disinilah pentingnya Bapak Ibu untuk bagaimana belajar mengolah makanan menjadi sehat dan manfaatnya tetap maksimal. Kami dari perusahaan menyediakan beberapa
contoh barang mudah, contoh konsep yang mudah tentang bagaimana mengkonsumsi produk-produk tersebut. Yang pertama kita buat adalah dengan menggunakan Binutrio. Binutrio itu jamu yang saya buat karena banyak orang mengeluh ke saya, Pak Bayu kalau cari pegagan, kalau cari semanggi, kalau cari kadang-kadang selada air masih banyak kesusahan. Karena itu kami menyediakan di situ adalah Binutrio. Binutrio adalah nutrisi untuk saraf yang kami buat dengan dasar-dasar bahan-bahan adalah semua adalah makanan saraf. Yang kedua, kita juga butuh Bapak Ibu yang lebih praktis lagi karena Binutrio juga harganya masih termasuk cukup mahal. Karena itu kami dari perusahaan mencoba menyederhanakan kembali. Kita membuatnya lebih sederhana dalam bentuk bakso dan sosis. Apa sih bakso dan sosis yang kita buat? Bakso dan sosis ini kita buat tujuannya begini. Anak-anak disuruh makan sayur yang carinya aja susah, masaknya aja susah. Terus habis gitu anaknya belum tentu juga suka. Karena itulah kami menginisiatif memberikan satu terobosan bagaimana caranya anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu kita menyebutnya anak-anak generasi Z, generasi akhir yang lahir di tahun 2014 ke atas, supaya mereka punya kecerdasan otak yang optimal. Dengan cara apa? Kita masukkan bakso dan sosis ini dengan nutrisi otak, yaitu kita berikan pegagan di dalamnya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin ke depan kalau ada orang-orang yang sakit stroke, sakit yang perlu dengan nutrisi saraf, saya sarankan dengan konsumsi bakso atau sosis setara, itu karena di dalamnya ada kandungan pegagan. Kemudian yang kedua, tapi goal utamanya adalah untuk anak-anak kecil. Kenapa anak-anak kecil? Percayalah, kalau mereka tidak diberikan nutrisi otak yang cukup, maka kecerdasan anak-anak kita tidak akan pernah optimal. Karena apa Bapak Ibu? Semua organ butuh makanan masing-masing. Bukan hanya semua makanan hari ini jelek, tidak. Tetapi namanya sayur, terutama sayur-sayur bagi nutrisi otak, hari-hari ini mulai ditinggalkan. Nah, kami dari Depo Manggata Mojopahit berharap ketika kami memberikan ada bakso dan sosis yang kita buat, Bapak Ibu bisa pilih yang jenisnya KP, jadi klorofil dengan pegagan. Satu bakso kita berikan di situ kurang lebih 500 mg klorofil dan 500 mg pegagan. Goal kami adalah ketika anak-anak itu mengkonsumsi rutin setiap hari 2 biji saja, itu sama dengan bisa konsumsi sayur sebanyak 60 gram. Artinya 60 gram itu sama dengan 1 mangkok sayur. Apa yang kita harapkan dengan konsumsi sayur ini? Yang pertama, anak-anak kita jauh lebih sehat. Yang kedua, anak-anak kita jauh lebih cerdas. Bagaimana cara mengujinya? Pak, apakah ada pengaruh antara makanan dengan kecerdasan secara langsung? Cara mengujinya sepele. Orang yang cerdas dia akan mudah fokus. Tetapi orang yang kurang cerdas dia akan selalu bingung. Kemudian yang kedua, di dalam pengambilan keputusan, anak-anak cerdas biasanya lebih aktif. Setiap keputusannya dia jauh lebih cepat. Kalau anak kecil belum pernah ngambil keputusan, bagaimana? Di dalam tindakan-tindakannya dia akan selalu aktif dan selalu inovatif. Kenapa kok begitu? Karena muncul ide-ide yang terus muncul. Nah, harapan saya begini Bapak Ibu. Apa sih yang akan kita tinggalkan buat anak-anak kita ke depan adalah sesuatu yang baik. Apa yang baik itu? Saya minta tolong berikan ilmu. Ilmu didasari dari apa? Butuh kecerdasan anak sendiri. Karena itu kami dari Depo Manggata Mojopahit mengajak
Kita anak-anak kita ajari hidup sehat, anak-anak kita ajari makan yang sehat, dengan harapan mereka betul-betul bisa sehat